wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Bu Nenen dan guru-guru yang lainnya. Oke, hari ini Bu Nenen akan ditemani oleh Bu Lis. Terus akan ditemani juga oleh Bu Lisa. Assalamualaikum anak, apa kabar? Dan ditemani oleh Bu Rani. Assalamualaikum. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan mempraktekkan tentang sifat benda. Di antara sifat benda itu ada apa saja? Kita lihat sama-sama. Nanti Bu Nenen akan ditemani pertama oleh Bu Lis. Silakan. Anak-anak, di sini terdapat ada beberapa benda yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama adalah pensil, yang kedua sendok, yang ketiga penghapus, dan yang terakhir adalah kelereng. Dari keempat benda ini, kita akan coba sama-sama masukkan ke salah satu tempat. Masukkan ke dalam gelas dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Bentuknya masih sama, penghapus, terus kelereng, dan yang terakhir adalah sendok. Kita lihat anak-anak, semua benda-benda yang ada di dalam gelas ini, bendanya tidak berubah sedikit pun. Kita coba kalau kita pindahkan ke piring, apakah berubah atau tidak? Kita lihat sama-sama. Nah, ternyata anak-anak bendanya masih sama, tidak berubah sama sekali. Begitu juga kita coba, kita masukkan ke dalam botol. Apakah dia berubah atau tidak? Ternyata anak-anak masih sama, tidak berubah sedikit pun. Bendanya masih sama. Jadi anak-anak, sifat dari benda padat ini tidak berubah walaupun dia dipindahkan ke tempat yang berbeda-beda. Terima kasih Bu Lis. Sekarang yang kedua kita sampaikan tentang sifat benda cair itu seperti air. Kita lihat anak-anak, dari ketiga benda ini masing-masing memiliki ini air yang pertama, yang kedua sirup, yang ketiga adalah minyak. Ini sama-sama benda cair, kita perhatikan ya anak. Yang pertama air dulu, kita tuangkan ke dalam gelas. Apa yang akan terjadi? Kita lihat sama-sama. Masukkan ke dalam gelas. Nah, yang terjadi seperti ini anak-anak. Terus ke dalam botol dan ke dalam piring. Kita lihat yang pertama adalah gelas. Tadi bentuknya sesuai dengan tumbler. Sekarang setelah dimasukkan ke dalam gelas, dia berubah menjadi seperti gelas. Terus yang kedua, dia juga berubah menjadi seperti botol bentuknya. Dan yang terakhir dimasukkan ke dalam piring, bentuknya seperti piring. Kita coba dengan benda yang kedua. Yang pertama kita tuang ke dalam gelas, ke dalam botol, dan terakhir ke dalam piring. Nah anak-anak, seperti tadi air ya, kita lihat benda ini atau sirup ini akan berubah mengikuti dengan wadahnya. Yang dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas, ke dalam botol seperti botol, yang terakhir ke dalam piring seperti piring. Berarti sama seperti tadi air ya, memiliki sifat yang berubah mengikuti wadahnya. Sekarang kita coba yang ketiga, apakah dia berubah juga atau tidak? Kita lihat. Yang pertama, minyak dimasukkan ke dalam gelas. Yang kedua ke dalam botol. Dan yang terakhir ke dalam piring. Nah, anak-anak, kita lihat bagaimana bentuknya saat dimasukkan ke dalam gelas. Dia akan menyerupai gelas. Dimasukkan ke dalam botol, dia juga menyerupai botol. Dan yang terakhir saat dimasukkan ke dalam piring sama, dia menyerupai piring. Berarti ketiga benda ini, baik air, sirup maupun minyak, sama-sama benda cair dan dia akan berubah mengikuti wadahnya, tidak seperti tadi benda padat. Terima kasih. Anak-anak, di sini ada yang namanya balon sama plastik. Ini sama-sama bentuknya seperti ini, tipis, dan ini berbentuk bulat tipis. Kita coba apa yang akan terjadi kalau kedua benda ini kita tiup. Silahkan Bu Lisa dan Bu Lis.
Apa yang terjadi dengan balon atau plastik? Kita lihat kenapa balon yang ini bentuknya seperti ini, sedangkan ini kaki seperti ini, terus yang plastik juga. Karena anak-anak di dalam balon yang sudah ditiup sudah mengandung gas, begitu juga dengan yang plastik. Gas sama seperti air, kita lihat bendanya akan berubah sesuai dengan wadahnya. Ini wadahnya bulat, dia menjadi bulat, wadahnya panjang bulat menjadi panjang bulat. Jadi anak-anak, sifat benda gas itu dia akan berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Dia tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Kita bisa buktikan kalau benda ini dikeluarkan. Dia akan kembali ke bis, berarti gasnya ada, terasa walaupun tidak terlihat. Jadi kesimpulannya anak-anak, jadi sifat benda padat itu apa? Dia tidak berubah, tetap bentuknya sekalipun wadahnya berbeda-beda. Sedangkan benda cair itu berubah bentuknya mengikuti wadahnya. Begitu juga dengan gas. Jadi anak-anak, sifat benda padat itu tidak berubah, tetap bentuknya. Benda cair dan benda gas itu sama, berubah bentuknya mengikuti wadahnya. Hanya perbedaannya benda cair dengan gas, kalau gas itu tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan, kalau benda cair itu kelihatan. Jadi anak-anak, semua benda ini akan menempati ruangnya sesuai dengan bendanya. Tetapi kalau benda padat, sekalipun dia mengikuti ruang tidak berubah. Tapi kalau benda cair dan benda gas akan mengikuti wadahnya sesuai dengan ruang atau tempatnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan sama Bu Neden. Terima kasih kepada perhatiannya. Silakan Bu Lis, Bu Lisa dan Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.